Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas D akan menjelaskan review jurnal terkait dengan jurnal yang telah kami lakukan. Namun sebelumnya izin kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Melati Trana Putri dengan NIM 23030550162. Perkenalkan, nama saya Asterla Aprilia Ranupaimbonan dengan NIM 23030550150. Saya Sari Irianti Berta Agatha Sitorus dengan NIM 230305501051. Perkenalkan, saya Radua Razika dengan NIM 2303055501061. Perkenalkan, saya atas nama Molisa dengan NIM 23030501063. Perkenalkan, saya Priscilia Audrey dengan NIM 2303055501068. Perkenalkan, saya Talita Kalyana Umay Heri dengan NIM 230305501072. Dan saya Sri Sartika Fauzia Makalalak dengan NIM 2303055501074. Baik, itulah tadi perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya, untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Pada materi pertama ini, saya akan menjelaskan tentang perkenalan dari jurnal yang telah kami ambil. Yang pertama adalah judul. Adapun judul jurnal yang kami ambil adalah Sports Anemia, Iron Supplements and Blood Doping. Penulis dari jurnal ini adalah Eran D.H. Menor. Selanjutnya, volume dari jurnal ini adalah volume 24, nomor 9, dan halaman 315-318. Dan yang terakhir adalah nama jurnal. Nama jurnal yang kami ambil adalah Medicine and Science in Sports and Exercise. Selanjutnya, untuk pemateri berikutnya dipersilahkan. Baik, selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari jurnal ini adalah untuk menyelidiki dan menganalisis beberapa aspek penting yang berkaitan dengan anemia dalam konteks olahraga, penggunaan suplemen zat besi, serta praktik doping darah. Serta spesifik, penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, mengidentifikasi dan menjelaskan penyebab anemia yang sering ditemukan pada atlet. Yang kedua, menilai efektivitas dan keamanan penggunaan suplemen zat besi dalam mengatasi defisiensi besi pada atlet. Dan yang terakhir adalah membahas dampak dan implikasi etis serta medis dari praktik doping darah yang melibatkan manipulasi jumlah sel darah merah untuk meningkatkan kinerja atlet. Penelitian ini menyoroti risiko dan manfaat dari metode tersebut, serta dampaknya terhadap kesehatan atlet dan integritas olahraga. Sekian dari saya. Selanjutnya ada subjek penelitian. Subjek penelitian digunakan dari atlet berbagai cabang olahraga dengan melalui pengelompokan berdasarkan intensitas. Selain itu, dilakukan kelompok kontrol pada atlet yang mengkonsumsi suplemen zat besi atau terlibat dalam praktik doping darah. Baik, kita masuk dalam metode penelitian dari jurnal yang kami review, yaitu metode literatur review dari berbagai studi kasus sebelumnya yang mencakup analisis data dari publikasi ilmiah, laporan medis, dan hasil penelitian. Dan dari hasil penelitian tersebut ada yang mencakup mengenai penelitian kedokteran olahraga, tentang akselerasi dari doping darah, ada juga dari zat besi, dan juga anemia. Baik, untuk hasil penelitiannya
dari jurnal ini hasil penelitian pertama, anemia olahraga. Anemia dalam lingkup ruang olahraga disebut dengan pseudoanemia. Nah, pseudoanemia ini adalah kondisi di mana seseorang atau atlet yang mengalami kadar hemoglobin atau kadar sel darah merah yang kurang dari standar yang cukup. Nah, anemia olahraga atau pseudoanemia ini mempunyai besarnya prevalensi di tingkat gizi dan dapat memberikan dampak yang luas terhadap ketahanan serta kebugaran fisik juga yang akan menurun. Jika kita mengalami pseudoanemia di atlet, dia itu performa atletnya itu akan menurun sehingga prestasinya juga tidak semakin meningkat, malah semakin menurun dengan pertumbuhan fisik, ditandai juga dengan berbagai kelelahan seperti mual atau cepat kulit pucat atau sesak nafas. Nah, untuk mencegah ini, kita harus mempunyai asupan gizi yang tercukupi, seperti asam folat dan zat besi. Kadar zat besi itu dapat membantu untuk meningkatkan pseudoanemia pada atlet. Untuk lebih jelasnya, kita akan memasuki materi selanjutnya. Nah, pseudoanemia delusional ini tentu saja atlet dapat mengalami anemia. Hal ini disebabkan karena sifat atletisnya. Anemia pada atlet ini dapat menimbulkan hemolisis akibat serangan kaki dan juga anemia defisiensi besi. Nah, pada hemolisis ini terjadi karena saat kaki terbentur yang mengakibatkan pecahnya sel darah merah pada beberapa titik di kaki. Sedangkan anemia defisiensi zat besi ini lebih banyak terjadi pada atlet perempuan. Penyebab utamanya itu karena pola konsumsinya. Rekomendasi zat besi pada wanita setidaknya itu 15 mg. Namun, banyak sekali atlet pelari wanita mengonsumsi sedikit kalori yang jika ditotalkan hanya mengandung 12 mg zat besi. Maka diklaim bahwa atlet perempuan ini dikelompokkan yang rentan terhadap anemia defisiensi besi ringan. Hasil penelitian yang ketiga adalah pembahasan mengenai blood doping. Blood doping dengan bahasa Indonesia doping darah dikenal sebagai rekombinan human erythropoietin atau RIPO. Dipercaya bahwa RIPO meningkatkan stamina pada atlet. RIPO adalah rekayasa genetik dengan hormon alami yang akan memberitahu sumsum tulang belakang untuk membuat sel darah merah yang baru. RIPO dapat meningkatkan tekanan darah sistolik saat berolahraga yang menyebabkan peningkatan hematokrit dan kekentalan darah, sehingga dipercaya tidak baik untuk atlet. Kombinasi dari hematokrit tinggi, kekentalan darah, hingga dehidrasi akan meningkatkan risiko trombosis pada pembuluh darah di panggul atau kaki pada atlet. Hal ini dapat menyebabkan emboli paru yang fatal, juga meningkatkan risiko stroke atau mungkin bahkan serangan jantung. Dengan ini, atlet harus lebih memikirkan jangka panjang yang akan terjadi pada tubuhnya jika ia melakukan blood doping atau RIPO. Adapun kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, anemia olahraga. Istilah anemia olahraga itu dianggap keliru karena atlet biasanya hanya akan mengalami pseudoanemia delusional, di mana peningkatan volume plasma dari latihan intensif menurunkan konsentrasi hemoglobin tanpa mengurangi jumlah sel darah merah, yang justru meningkatkan efisiensi oksigen ke otot. Yang kedua ada suplemen besi. Meskipun banyak kasus anemia pada atlet adalah pseudoanemia, atlet masih bisa mengalami anemia defisiensi besi, terutama perempuan dengan pola makan yang kurang mencukupi kebutuhan zat besi. Pengelolaan asupan zat besi yang tepat itu sangat penting. Yang ketiga ada doping darah. Penggunaan rekombinan human erythropoietin atau RHEPO untuk meningkatkan stamina memiliki risiko kesehatan serius.
termasuk trombosis, emboli paru, stroke, dan serangan jantung. Atlet harus mempertimbangkan bahaya jangka panjang dari praktik ini. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di akhir presentasi ini. Jadi, dari presentasi tadi kita jadi tahu bagian-bagian atau informasi detail dari jurnal yang sudah kami review. Sebelum saya tutup, saya ingin berpantun terlebih dahulu. Umur kakek sudah menua, namun tetap mencari kekasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami pamit undur diri dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.